Selamat Oke, siang Mas Andri. oke, selamat siang untuk teman-teman semua yang sudah bergabung pada siang hari ini ya. Jadi siang itu memang jadi tantangan yang cukup luar biasa untuk bisa join webinar seperti ini, apalagi ini kondisinya sedang puasa ya. Jadi saya berharap teman-teman semua masih semangat, baik dari puasanya maupun untuk ikut webinar bersama kami di acara siang hari ini nih. Oke, dan saya berharap teman-teman juga dalam kondisi sehat sehingga bisa menjalankan ibadah puasa yang tinggal sebentar lagi, tinggal 2 minggu lagi ini akan mencapai puncaknya, di mana puncaknya itu di Hari Raya Idul Fitri. Jadi tetap semangat seperti kita siang hari ini untuk join webinar pada siang hari ini nih, seperti itu. Nah, mungkin sebelum saya mulai untuk webinar kali ini, saya mau memperkenalkan diri dulu supaya teman-teman semua juga bisa kenal lah, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya gitu kan. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Andri Setiawan, saya sales engineer dari uh, Opex Consulting Group. Jadi pada siang hari ini saya diberikan mandat untuk bisa jadi moderator untuk uh, memandu teman-teman semuanya di acara webinar yang sangat luar biasa di siang hari ini nih. Nah, mungkin teman-teman semua sudah bertanya-tanya dan mungkin juga sudah lihat flyer yang sudah kita share juga. Jadi webinarnya ini tentang apa sih gitu kan. Nah, mungkin untuk kali ini nanti kita akan gali lebih dalam, cuma akan saya spill sedikit. Untuk webinar kali ini kita akan sharing terkait sebuah solusi terutama untuk tim maintenance, di mana supaya teman-teman maintenance ini bisa lebih produktif dan bekerja bisa lebih maksimal lagi dan juga dapat membantu di dalam pekerjaannya. Jadi untuk teman-teman yang maintenance nih terutama, jadi tetap bisa stay sampai akhir. Jadi kita nanti akan sharing-sharing dan mungkin ada live demo juga yang nanti akan kita sampaikan. Jadi tetap stay untuk sekarang. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu supaya kita bisa saya bisa share untuk agenda kita hari ini ya itu. Oke, mungkin tadi teman-teman sudah lihat video yang di awal, jadi itu adalah video terkait solusi dari kami. Nah, jadi pada kali ini, siang ini kami ingin memperkenalkan atau sharing terkait CMMS software yang kami develop dan memang dari beberapa keluh kesah di maintenance yang selama ini kita terima dan ini kita bangun sebuah software yang CMMS yang kita berikan nama OPEX MX gitu kan, dan nanti ada overview dan ada demo session juga untuk kali ini. Nah, mungkin akan saya jelaskan dulu untuk webinar kita kali ini. Jadi kita akan usahakan waktunya itu 70 menit karena ini memang waktu-waktu krusial ya, karena mungkin yang sebentar lagi ya akan jam pulang ya karena jam 4 ya gitu kan, karena puasa biasanya jam kerjanya bisa jadi lebih cepat. Nah, jadi kita akan maksimalkan di 70 menit ke depan. Nah, kemudian untuk sesi kali ini kita akan rekam juga, jadi teman-teman yang mungkin nanti berhenti di tengah jalan atau tidak hadir hari ini, nanti tetap bisa melihat webinar kita pada siang hari ini nih, atau mau review lagi nih webinar dari OPEX ini terkait apa sih, nah itu kita bisa. Nah, kemudian nanti kita ada sesi Q&A juga di akhir, tapi uh, kalau memang teman-teman ada pertanyaan di tengah jalan, jadi jangan ragu, langsung saja pilih Q&A di bagian atas atau bawah, itu kan ada Q&A. Nanti silahkan klik dan masukkan pertanyaannya. Nanti kita akan bacakan di sesi Q&A nanti, atau setidaknya kita akan record pertanyaannya, nanti akan kita balas ketika memang waktunya tidak cukup untuk kita jawab. Dan juga mungkin bisa di kolom chat, bisa mungkin perkenalan atau ada beberapa teman-teman yang mau menyapa rekan-rekannya yang ada di sini yang mungkin kenal ya. Oh, namanya kok familiar nih, mungkin bisa di share di kolom chat. Nah, dan kemudian terakhir nanti setelah sesi ini nanti kita juga akan bagikan presentasi slide yang kita akan tampilkan hari ini. Kemudian kita juga ada informasi terkait trial ya. Jadi software atau platform yang solusi yang kita perkenalkan hari ini itu kita ada fitur trialnya juga. Jadi teman-teman bisa uji coba nih. Nah, nanti kita terakhir akan sampaikan gimana sih cara dapat untuk bisa trialnya.
Dan juga ada beberapa kontak yang bisa dihubungi kalau benar-benar ingin tertarik nih menggali lebih dalam terkait solusi dari kami. Ah, oke, ini adalah agenda kita hari ini ada 4 ya. Jadi mungkin kita akan padatkan supaya bisa selesai di dalam waktu 70 menit ke depan. Nah, yang pertama ini kita nanti akan ada opening, ada kata sambutan dari manajemen kami dari OPEX Consulting Group, di mana pada siang hari ini nanti kita akan diwakili dari CEO kami, Pak Tiamwah. Kemudian nanti setelah kata sambutan akan dilanjutkan dengan overview terkait OPEX MX nih. Sebenarnya OPEX MX itu seperti apa? Nah, nanti akan dijelaskan juga. Dan sesi ketiga, nah nanti ini kita akan demokan secara langsung ya, terkait platformnya itu seperti apa, penggunaannya seperti apa, fiturnya apa saja. Nah, itu nanti kita akan demokan. Dan terakhir, nah nanti kita ada sesi Q&A. Jadi teman-teman semua yang punya pertanyaan nanti kita akan jawab di sesi terakhir ini. Oke, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi supaya kita bisa segera, mungkin teman-teman sudah penasaran nih terkait OPMX ini. Cuma sebelum itu dari kami ada sedikit kata sambutan dari COO kami, Pak Tiam Wahli, yang akan menyampaikan terkait visi misi OPEX dan juga mungkin perkenalan lah ya yang belum kenal nih sebenarnya OPEX Consulting Group ini siapa dan perusahaannya seperti apa. Nah, mungkin nanti akan terjawab dari yang akan dipresentasikan oleh Pak Tiambah. Oke, Miss Pak Tiambah, floor is yours. Okay, thank you very much, Andre, for the introduction. So my name is Tiam Hoi, and call me Tiam. I'm actually located in Singapore, so I will do a very quick introduction of OPEX, so that you have an understanding where, what are we doing, what's our capability, and later on it will move to what's a bit more specific topic, what we are here today, OPEX MX, the CMMS for the maintenance. Okay, so let me share the screen. Okay, so glad to have everyone here today. It will be a very exciting journey for OPEX and our customers for this new product, which will be, we foresee that it will be of a great help to everyone in your operations. Before that, let me go through the company profile very quickly. So a short introduction. So OPEX Consulting Group is the overall group that have a few different entities that will do. One part of it is OPEX Consulting, OPEX Technology. What we do is that we provide end-to-end digital transformation services and Industry 4.0 technology solutions. What do we mean by end-to-end? Later I will explain. Also, we are all our consultants and our people are in from operational excellence and manufacturing background. So we understand what are the challenges that are currently manufacturings are facing. So we have more than 30 years of experience in dealing with this. Okay, so next thing is about what do we do? So for the first part is consulting. We do Lean Six Sigma training, upskilling, change management, leadership skills. This is our main vehicle for operational excellence and the part where we provide a consultancy to help in our customers' learning and development journey. And we also provide other consulting service like smart industry assessment. We do business process re-engineering for if you have a situation where you want to bring in the technology, but you're not sure whether your process is suitable or need to be improved, then we are able to help you in doing that. We also can do continuous improvement program.
plus other areas including AI, sustainability, strategic planning. Okay, so this is what we do for the OPEX consulting. But I think today we are more into the technology part, right? So let me go into what we do in OPEX technology. You can see that we built a very strong ecosystem in order to provide Industry 4.0 transformation or digital transformation, or we call it OPEX DX. What are those? We have vertical integration. This is related to the production itself, the actual production or operation itself, where we have we use Epicor, ERP technology. We also provide that enterprise content management, where you have a lot of documents and how you're going to keep them, how to make it very easy to access. And for Siemens solution, this is a bit more of a production. So we have a CAD/CAM. We have a CAD/CAM, particularly we are doing Solid Edge, which is all from Siemens for the CAD drawing. And we do recipe management or formulation. If you have recipe and then how you want to know how do you able to control the recipe more effectively, there's a solution we have. And of course, advanced planning and scheduling. This is about planning and scheduling of the production floor. And most importantly, MES, manufacturing execution system. That is how we control the shop floor, how we get the data from the production. And then this is what we will talk about more later, OPEX MX, so I will not go too much into it. It's sufficient to say that this is a computerized maintenance management. And we also have others like warehouse management. Now move on to other kind of technology, which is about supply chain, planning your supply chain. So we have solution that able to track your transport, where your transport where they go to. We also have the solution that track a bit more of your fleet, which means that you have a lot of trucks. Where are they going? How to plan the route and to maximize the effectiveness, and then have the GPS ready so that we know exactly which truck where they are. Then so the next thing is we have these two solutions, which is about planning and integrated business planning or supply chain management. One is a bit more for retail and one is a little bit more for manufacturing. And what are those things? These are actually, if you have ERP, which helps you to plan in one particular plant, but if your planning is a bit more complex than that, and you have to do a lot of scenario, and you have multiple plants in multiple countries, your ERP, no matter how expensive your ERP, is not going to be able to do that. We have a solution that help you to overcome that that complexity. Yeah. And apart from that, we also have other development, which is OPEX AI, which is agentic AI that is particularly suitable for production. Yeah, we have also have other AI solutions, which is whether you have all your how to optimize your process, for example. That we have the Prophet AI. Yeah, so we are using all these to help our customer to move to the next level, because everyone is talking about, I have already my basic things, ERP, MES, and my planning is very strong. How can I use AI to further our capability? Other than that, we also have a lot of other solutions which related to automation and digitalization. And particularly want to highlight here is Mendix, which is a low-code application development. And we use to develop a lot of solution.
When you hear about low code, means that no programming needed. And you probably think that for low code programming is probably doing a very small applications, but no, we can make as a full suite application. In fact, we are able to do the entire MES or even ERP using just Mendix. And we have done that before for our customers. So we also built, for example, CMMS, which is in this case, OPEX MX. So we are making use of this and create a solution. And similarly, our client who think that they have a team, they have the people to create their own solution, they can just get this software and they are able to do the development like what we do. So we no longer monopolize all these development. Our customer are able to do it themselves. Okay, so this is all the technology that we use to build our ecosystem. We don't just put any solutions. As you can see that all the technology, they are complementing each other and help our customer in the digitalization journey. We also have a standard packages, for example, OPEX DX for automotive, for process, for electronic, for discrete, because it's quite hard for our customer look at all the solutions and decide that what to put together. So we have standard packages. You can look at it and say, okay, this package seems like good, and then we can just plug and play, right? So make it faster, make the whole deployment faster. Then we also have strategic partners. They are either associations or research institute, so that if our standard solution cannot help you in your to solve your problem, and our development is unable to also close the gaps, we have worked with research institute so that you make use of their capability to create a solution that suits you. So this is what we do and with technology. The presence is that we have our office in Indonesia, Singapore, and Malaysia. And we also have our locations in other part of the world, a little bit more concentrated in Asia Pacific, where we have our consultants there, or we have active projects running there. So we have an international presence, but our focus is still very much on Southeast Asia. Yeah. This is our client's portfolio. As you can see, we have a very wide coverage of different industry. Why we are not only on a certain particulars? Because we believe that our consultancy is able to tackle all different kind of industry without by using a very similar strategy and using very similar methodology. Yeah. And we have already tested and proven it that so it doesn't matter where you're from, we will have the right guidance, right coaching, right consultancy, and the right technology to suit your needs. So this is where we would like to introduce. Next thing is that in OPEX digital transformation, what do we do? This is a typical digital transformation. We use a very holistic approach. We don't look at it as I give you technology, you buy something, you do it, but we will look at it that your people, your process, and your technology, all we have to review together, because whether you have the people, your people are ready, are they ready? Do they need a bit more upskilling? Do they even understand what is digital transformation? And your process, are they stable? Are they working well? Are they compatible with a digital world? Right. So these are all the consideration we put in so that you can bring in the technology, digital technology, without any hiccups. And the steps that we recommend is that we do assess. We assess what is the current situation. We will design the solution so that it's actually targeting what we see, the gaps. So these are like diagnosis, and then we will do a prescription that is exactly targeting the weakness. Yeah, and then we will deploy. We will do a deploy. We will bring in the technology. So you can see that we don't jump directly there, because we want to make sure that whatever we provide is really suitable for your situation.
and then subsequently we'll integrate and we will sustain from there. Okay, so with that, I would like to, I've completed my introduction of OPEX. Any questions, feel free to ask, and if you've not and you have any questions, you post on the chat, then we will address it. Thank you very much. Okay, thank you Pak Tiamwah for your introduction about the OPEX Consulting Group. Jadi mungkin itu sedikit gambaran. Semoga teman-teman semua bisa mengetahui nih terkait OPEX Consulting Group itu siapa dan apa yang telah kami kerjakan. Jadi pada intinya kami adalah perusahaan yang membantu rekan-rekan semua untuk mengarah ke digital transformasi ataupun sedang berproses menuju digital transformasi. Jadi kita bisa menyediakan jasa consulting maupun untuk menyediakan teknologi, berbagai teknologi yang bisa diimplementasikan. Nah, mungkin salah satunya yang akan kita sharingkan hari ini. Jadi mungkin langsung saja saya akan lanjutkan untuk sesi berikutnya ya, untuk ini supaya kita tidak penasaran nih untuk solusi apa sih yang ingin kita sharing pada hari ini. Nah, mungkin sebelum itu tidak lengkap rasanya kalau saya tidak memperkenalkan pembicara hari ini selain dari Pak Tiamwah tadi. Jadi yang pertama nanti di OPEX MX Overview nanti ada Bapak Kiki Hakiki, ini adalah Business Development Manager kami yang akan mempresentasikan terkait OPEX MX itu seperti apa. Kemudian nanti untuk sesi demo akan dipandu oleh Pak Zulfikar dan Bu Olivia. Jadi mungkin langsung saja Pak Hakiki untuk bisa memperkenalkan terkait OPEX MX. Baik, terima kasih Mas Andri. Saya izin share screen. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah Pak, aman. Baik, terima kasih. Apresiasi untuk Bapak Ibu dari perusahaan-perusahaan yang sudah meluangkan waktunya di acara kami, yaitu pengenalan bagaimana solusi-solusi terkait CMMS, Computerized Maintenance Management System. Pada dasarnya solusi ini untuk departemen yang ada di operation ya, khususnya maintenance. Baik, pada bagian pertama saya akan menunjukkan overview secara keseluruhan bagaimana OPEX MX bisa bisa menghandle persoalan-persoalan di departemen maintenance, baik itu yang sifatnya preventif, korektif, dan juga prediktif. Nah, pada dasarnya solusi ini jadi concern ini merupakan insight dari teman-teman industri yang menginginkan adanya suatu solusi yang senternya itu ada di manusianya atau di orangnya gitu ya, karena bagaimanapun transformasi digital selalu akan mencakup 3 bagian, yaitu people, proses, dan juga teknologi. Nah, di bagian people ini kita beberapa kali diminta bagaimana ada satu solusi yang pertama mudah digunakan, itu yang penting. Yang kedua, tidak sulit untuk dideploy, dan yang ketiga bisa memetakan persoalan-persoalan dan dihandle dengan baik itu di sebuah satu platform yang sifatnya standalone gitu ya. Nah, ada juga solusi di departemen maintenance yang memang sudah tercakup dalam ERP, tapi biasanya kadang ERP-nya dibeli tapi maintenance management modulnya tidak ada. Nah, maka solusi terkait CMMS ini sangat relevan di industri manufaktur seperti itu. Lalu kita pun sadar bahwa maintenance itu di-handle oleh manusia yang kadang memang tidak bisa perfect 100% karena memang akan selalu deal dengan mesin, akan selalu deal dengan komplain gitu ya. Sehingga perlu satu
solusi yang komprehensif yang bisa memetakan persoalan, lalu bagaimana menghandle satu persoalan itu dengan sangat mudah seperti itu. Kita juga sadar bahwa kadang di departemen maintenance itu ada seorang teknisi yang kerjanya sibuk gitu ya, sementara yang lainnya tidak ada gitu ya, karena memang ketidaktersediaan data gitu ya, itu yang jadi concern kami. Lalu ada juga yang saking kompleksnya tool tersebut sehingga susah untuk dieksekusi di lapangan seperti itu. Maka dari itu kami membuat OPEC MX untuk menjawab tantangan tersebut. Jadi di OPEC MX sendiri kita memanggil solusi ini sebagai Smart Fair Work Assignment. Jadi tiap teknisi atau misalkan supervisor atau untuk level manajernya sudah bisa dipetakan bagaimana persoalan-persoalan yang ada di manufaktur itu bisa diselesaikan dengan baik. Lalu kita juga membuat satu fitur yang namanya effort based planning. Jadi dalam satu tampilan dashboard nanti bisa dilihat secara pengelolaan bagaimana persoalan-persoalan baik itu sifatnya yang mesin breakdown gitu ya, atau misalkan preventif bisa dihandle dengan baik. Lalu adanya tampilan yang sangat jelas terkait ketersediaan tim yang menghandle tersebut berikut dengan skill atau kompetensi yang dipunyainya seperti itu. Lalu kami juga menyebut bahwa CMMS OPEC MX ini sebagai People First Maintenance Hub gitu ya. Jadi di fitur-fitur ini kita bisa mengumpulkan terkait informasi teknisi profile, skill map, lalu ada workload, ada ticketing yang mana terdokumentasi dengan baik. Lalu ada juga yang terkait sertifikasi yang bisa dimasukkan atau datanya di CMMS OPEC MX seperti itu. Ini merupakan tampilan utama dari OPEC MX yang pada dasarnya fitur-fitur yang kami sediakan sudah cukup mumpuni untuk bisa menghandle pekerjaan maintenance baik yang sifatnya preventif, korektif, dan prediktif seperti itu. Nah, karena memang Industri 4.0 itu tidak hanya solusi sebagai enabler, tapi memang satu solusi ini bisa diintegrasikan ke sistem-sistem lainnya. Misalkan integrasi dengan software, kita bisa dengan REST API gitu ya, atau nanti kita bisa connect data-data mesin dari mesin secara langsung menggunakan baik itu MQTT atau Office UA sebagai platform komunikasinya seperti itu. Lalu ini terkait tampilan dari preventive maintenance. Jadi kita punya fitur scheduling untuk bagaimana perawatan mesin-mesin itu dilaksanakan dan bisa dilihat secara digital gitu ya. Jadi secara komprehensif mesin-mesin bisa diidentifikasi mana yang sedang melakukan preventif, mana yang belum gitu, mana yang akan datang gitu. Jadi mudah dikoordinasikan. Lalu di sebelah kanan ada ship management namanya. Ship management itu penting untuk mengidentifikasi secara real time siapa yang standby di tiap ship tersebut seperti itu. Lalu ini fitur ticketing system yang mana tidak hanya internal maintenance juga, mungkin sebagian license-nya bisa dikirim ke production. Jadi dari production itu bisa mengetik apakah ada mesin yang memang ketika beroperasi ada kendala gitu ya. Jadi bisa diinformasikan secara baik di OPEC MX seperti itu. Lalu yang tak kalah pentingnya parts management, jadi ketersediaan part. Kalau lihat di logbook gitu ya, kadang materialnya tidak tersedia sehingga mengganggu jalannya operasi yang mengakibatkan downtime-nya menjadi tinggi seperti itu. Lalu ini ada dokumen dan knowledge center. Nah, pada dasarnya biasanya kejadian baik breakdown itu, yang terutama breakdown itu berulang ya. Nah, kalau berulang itu kita bisa belajar dari lesson learn pekerjaan sebelumnya. Jadi misalkan ada satu mesin CNC itu tiba-tiba mati. Nah, matinya kenapa? Salah satu untuk acuan untuk mendapatkan informasi bagaimana melakukan perbaikan dari knowledge center ini.
Lalu yang sebelah kanan ada work instruction, jadi standar pekerjaan yang memang ketika ada pergantian personel ini jadi kritikal gitu ya. Jadi kalau misalkan work instruction-nya dipenuhi, maka error-error atau waste pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu bisa diminimalisir seperti itu. Lalu kita tahu bahwa pekerjaan-pekerjaan maintenance itu adanya di shop floor ya, ada di ruang produksi biasanya. Jadi tidak mungkin kan membawa desktop gitu ya. Jadi mungkin pakai tab atau pakai mobile itu sehingga lebih agile dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan maintenance seperti itu. Lalu tidak cukup di fitur-fitur tersebut, kami juga mempunyai roadmap pengembangan sampai 2026, yang mana untuk fase sampai middle 2026 kita sudah bisa menghandle baik preventif, prediktif, dan sebagian yang prediktif gitu ya. Mungkin yang terkait integrasi ke sensor-sensor, smart sensor misalkan di energy management system, kita juga bisa lakukan paling lambat di 2026 fitur-fitur ini kita bisa jalankan itu seperti itu. Lalu secara keseluruhan kita membandingkan juga OPEC-MX dengan legacy CMMS lainnya. Pada dasarnya dari mulai fitur-fitur primary focus, deployment speed, assignment logic, compliance, dan user adopsinya kita bisa lebih unggul sehingga kita bisa confident bekerja sama dengan Bapak Ibu dalam melakukan proses-proses manajemen di Departemen Maintenance seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di hari ini sebagai overview dari OPEC-MX. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Mas Zulfikar yang akan menunjukkan secara langsung OPEC-MX dan Mbak Thea. Mas Zulfikar, saya hand over ke Mas Zulfikar. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kiki atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, saya coba akan tampilkan apa yang nanti akan saya coba demonstrasikan gitu ya di kesempatan kali ini. Jadi saya sudah susun di sini untuk alurnya. Di sini ada siapa yang melakukan dan nanti apa aja modul yang akan kita walkthrough bersama gitu. Ya, jadi nanti kita akan lihat bersama gimana kita akan lakukan setup untuk master datanya terkait aset atau mesin di sini dan juga problem master. Jadi di OPEX-MX sendiri sebenarnya bukan hal yang ajaib gitu. Tiba-tiba kita tahu masalahnya apa, tiba-tiba aplikasinya ini secara ajaib menjawab masalah gitu. Namun sebenarnya pendekatan yang kita lakukan itu adalah membentuk master data yang terstruktur gitu. Terstruktur, komprehensif, dan juga best practice. Nah, maka dari situ penting juga nanti dari bantuan dari teman-teman di maintenance juga untuk membentuk master data ini. Dan juga ini didesain untuk berkembang gitu. Mungkin di awal-awal teman-teman di maintenance belum terlalu paham atau masih ada terbatas pemahamannya. Tapi seiring berjalannya waktu karena memakai aplikasi ini juga, maka ditemukan pelajaran-pelajaran baru, master data yang perlu diperbarui, itu juga bisa dilakukan gitu. Jadi master datanya terus berkembang dan semakin memperbaiki juga operasional di lapangan. Nah gitu, jadi kita akan lihat bagaimana struktur aset hierarkinya, historical life cycle di tiap mesin, dan juga nanti parameter. Terus problem yang distandarisasi dan juga root cause-nya seperti apa. Terus nanti kita juga beralih ke preventive maintenance terkait juga dengan planning-nya. Lalu juga kita ada sebut di sini early warning system. Jadi sebelum kejadian kerusakan itu terjadi, kita sudah ada warning-nya gitu. Lalu juga nanti kita ada audit trail untuk compliance. Terus schedule PM. Lanjut lagi ke porsinya supervisor di sini untuk melakukan assignment pekerjaan ke teknisi, yang mana nanti dia juga bisa langsung tahu kompetensinya teknisi dan seberapa besar atau beban kerjanya gitu. Jadi bisa secara adil untuk mengasih pekerjaan.
Nanti juga dari sisi teknisi juga akan dibantu dengan troubleshooting guidance dari problem master yang sudah kita mapping. Dan di situ juga ada checklistnya. Dan terkait dengan spare part dan tools, kita juga punya modul itu untuk bagaimana kita bisa mengatur dan juga memonitor data spare part pemakaian, di mana lokasinya saat ini sedang dibawa atau sudah dikembalikan atau lagi diambil gitu. Itu juga kita track transaksi-transaksi itu. Dan kita juga akan lebih detail terkait dengan kemampuan untuk integrasi dengan sistem lain, karena kita tadi juga butuh data spare part. Kita tahu konsumsi spare partnya lebih aktual karena saat melakukan kegiatan itu kita konsum. Jadi datanya langsung kita integrasikan juga dengan let's say ERP atau SAP yang sudah ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Dan yang juga tidak kalah penting terkait dengan dashboard dan analytics. Jadi dari banyaknya data yang kita nanti lakukan ya, transaksikan, itu sebenarnya bisa menghasilkan data-data yang bermanfaat seperti personal performance. Jadi kita tahu setiap teknisi itu bagaimana, dan juga analisis terkait maintenance-nya itu sendiri. Dan juga mungkin dari manajemen butuh KPI dashboard yang customized, dan itu juga bisa dilakukan di kita. Oke, kita langsung saja ke yang pertama. Jadi ada aset dan problem master setup. Di sini saya akan langsung ke aset management. Nah, sebenarnya di aset sendiri kita sudah terstruktur datanya mulai dari sites-nya ya, lokasi plan Bapak Ibu, terus ada misalkan ada pembagian area gedung ABCD seperti itu misalkan. Lalu mesin-mesin besarannya di sini ada CNC, ada hidrolik, ada assembly, dan juga kita bisa lebih detail lagi misalkan di sistem coolant-nya ada spindle motor kalau di CNC ya, dan sebagainya, dan juga bisa lebih detail lagi. Jadi strukturnya bisa dari yang paling besaran maupun nanti kalau Bapak Ibu ada concern untuk ingin lebih detail, itu bisa sampai ke level yang Bapak Ibu bisa definisikan sendiri. Jadi dari struktur bisa kelihatan seperti ini. CNC latih kita tahu dia ada coolant system, di dalamnya ada filter, ada pompa, di motor spindle ada belt, ada bearing, dan seterusnya. Dan ini semua bisa di-track life cycle-nya, dan juga ada ticketing di setiap situ. Nah, selain asetnya itu sendiri ya, di OPEX MX sendiri kita juga ada parameternya. Parameter itu data-data yang ada di mesin ya, dan kaitannya dengan sensor yang sudah ada gitu. Misalkan tekanan, atau sebentar, ya ada tekanan, ada temperatur di sini contohnya, ada arus motor ya, temperatur motor, dan seterusnya. Sehingga kita bisa kaitkan dengan aset yang tadi kita definisikan, dan juga kita bisa trigger data aktualnya baik secara manual di sini. Kita lihat di sini beberapa contoh data, ataupun nanti juga bisa diintegrasikan langsung data real time dari mesin gitu, yang nanti kita akan lebih detail terkait integration-nya. Sehingga kita bisa dapatkan data seperti ini, historical chart-nya. Coba refresh sebentar. Nah, misalkan di sini ada data 30 hari terakhir untuk temperatur bearingnya. Jadi kita bisa lihat kejadiannya di jam berapa, dan seterusnya. Dan ini berguna, sangat berguna untuk kita analisa apakah terjadi uptrend atau downtrend gitu, sehingga ketahuan temperaturnya bisa jadi naik sampai sekian karena memang ada kenaikan terus berkala gitu, nggak yang tiba-tiba naik, atau makan tiba-tiba naik. Itu juga suatu data yang penting untuk dianalisa lebih lanjut gitu, seperti itu. Nah, jadi karena kita sudah tahu nih parameternya, kita juga bisa kaitkan dengan ticketing sistem yang nanti kita lebih detail ya. Kita bisa definisikan rules di sini, atau aturan. Kasar mudahnya adalah jika, kalau di sini contohnya, jika mesin CNC CNC latih 1 ini tadi, bearing temperaturnya itu
suhunya menyampai lebih dari 70, maka kita akan trigger tiket dengan gejala suhu tinggi gitu. Nah, nanti kita akan lebih detail ya di sini. Gejala itu gimana maksudnya. Nah, jadi inilah yang kami sebut early warning system. Jadi kita bisa set nih ambang batas atau minimum. Ketika parameternya sentuh kesekian, maka dia langsung kasih sesuatu di sistem gitu. Sehingga nanti teman-teman langsung dapat notifikasinya, dapat tiketingnya juga. Sehingga dari situ nanti bisa langsung dilakukan action sebelum terjadinya kerusakan yang beneran sampai mesinnya berhenti gitu. Nah, oke, jadi seperti itu. Kita tadi sudah singgung terkait symptoms, jadi kita bisa langsung ke problem masternya nih. Jadi problem di kami coba definisikan bahwa ada namanya sebelum kejadian masalah itu ada gejalanya dulu. Gejala ini apa-apa yang kelihatan gitu, apa-apa yang dirasakan baik operator yang di mesin gitu ya, ataupun ya secara gampangnya kita bisa lihat misalkan tadi kayak temperaturnya tinggi, kelihatan ada rasa-rasa panas, atau kelihatan di HMI mesinnya dia mulai tinggi, misalkan di sini tekanannya tinggi, atau mungkin ada getaran, rasanya berasa getaran tinggi, atau nanti ada suara juga bisa unusual noise, bisanya terjadi ada kebocoran gitu ya, seperti itu. Mungkin kalau saya contohkan di sini misalkan torsi tidak sesuai, atau mungkin ini ya level oili tidak rendah, level oil rendah, itu problemnya kita bisa definisikan ya. Misalkan di sini ada pressure yang berkurang, atau gearbox oilnya sendiri yang ada masalah gitu. Dan tiap masalah ini juga kita bisa definisikan apa yang bisa dilakukan, itu actionnya apa. Dan bisa detail sub actionsnya, apa aja yang perlu dicek, ceknya perlu konsumsi part apa, mungkin nanti juga ada checklist, perlu melakukan checklist apa, dan juga ada dokumen yang bisa direferensikan seperti SOP, atau misalkan di sini Loto ya, atau apapun itu dokumentasi yang bisa dipakai untuk sebagai referensi dalam melakukan perbaikan. Itu dari master data kita coba strukturkan secara detail, secara konkret, dan secara best practice. Nantinya harapannya bisa membantu baik tim yang di junior, ataupun nanti kalau misalnya ada concern safety gitu. Jadi kita bisa yakin bahwa teman-teman di lapangan sudah melakukan secara aman dan tidak bisa dihindarkan masalah-masalah yang tidak diinginkan. Oke. Baik lagi tadi, kalau kita lihat di assets-nya di mesin CNC latih 1 tadi, karena tadi kita sudah ada tiket rule juga ya, kita set aturannya ketika temperatur di atas 70. Kita lihat di sini ternyata ada kejadian tadi jam 10 pagi, dia lebih dari 70, yaitu 75. Dan di sini di record ada rule violations. Artinya dia keluar batas, maka dia akan membentuk, kita masuk ke dalam ticketing system sekarang. Dia otomatis membuat tiket dengan nama auto di sini, yang nomor 1 sendiri ya. Dia tiketnya seperti ini, asetnya CNC latih 1 tadi. Ini tadi saya sudah coba lakukan. Nah, jadi simptomsnya suhu tinggi, problemnya ada di sini. Dia jadi karena kita sudah tahu ya simptomsnya dari parameter tadi, kita juga bisa linkkan dengan list problemnya, dan juga kita bisa define kecocokannya gitu. Bisa jadi gejalanya sama, tapi kemungkinan masalahnya bisa beda-beda, tapi kita bisa tahu karena keseringan kejadiannya. Karena sering terjadi, jadi most likely dia adalah masalahnya drive motor overheating. Nah, dari tadi kita dapat actionnya, yaitu prosedur penanganannya. Nah, kita jadi dapat detailnya nih, step-stepnya. Mungkin nanti saya nggak terlalu detail di sini. Nanti bisa lihat di sini, bisa langsung lihat dokumen terkait
panduan interpretasi thermal imaging karena di sini stepnya tentang harus nge-scan ya, scan suhu bodi motor. Misalkan juga di sini ada checklist yang perlu diisi, pertanyaan-pertanyaan atau bahkan data yang perlu didapatkan, ataupun mungkin nanti ada tanda tangan juga bisa untuk memverifikasi. Seperti itu. Dan kalau kita notice di sini, setiap kejadian atau setiap kegiatan yang ada dilakukan di tiket, itu ada audit trailnya. Jadi ketahuan, kita bisa trace back siapa yang di-assign, apa problem yang diidentifikasi di jam berapa. Kalaupun nanti ada misalkan, oh beda problem ternyata. Nah itu nanti juga bisa di sini diidentifikasi baru lagi. Jam 2 siang kita ada perubahan problem nih, ternyata problemnya bukan itu gitu. Itu yang bisa kita dapatkan benefitnya dari adanya audit trail ini. Seperti itu. Ya, mungkin sekilas itu tadi untuk tiketing ya. Lebih detailnya kita bisa juga lakukan assignment, tapi nanti kita akan dibahas oleh tim saya. Mungkin terakhir yang saya ingin sampaikan di sini itu juga di tiket kita bisa lakukan komen gitu. Jadi semua apa ya, terlepas dari banyaknya pilihan tadi atau kemudahan memilih tadi, tapi juga teman-teman bisa dengan mudah untuk mengekspresikan apa yang ditemukan, bisa menambahkan foto maupun juga nanti bisa menambahkan video gitu. Misalkan teman-teman menemukan masalah terus masalah baru gitu ya, tapi belum ada datanya. Jadi yaudah teman-teman bisa komen di sini, nanti perlu ditambahkan di problem master terkait ini, temuannya seperti apa gitu, bisa dikirim di sini. Misalkan di sini. Gitu. Ya, seperti itu. Setelah ini akan dibahas tentang dengan PM schedules dan seterusnya oleh tim saya. Thea, silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak Zul. Sekarang saya akan melanjutkan mengenai PM schedules. Oke, jadi untuk di OPEX MX sendiri, kita sudah punya dedicated modul untuk PM schedules. Di sini apa yang bikin beda dari PM schedules yang ada di tempat umum adalah kita di sini udah nge-link dengan checklist dan juga dengan knowledge docs. Dan di sini di OPEX MX, PM schedules ini bisa di-trigger dari beberapa kejadian. Bisa time-based. Time-based itu jadi berdasarkan waktu. Jadi apakah kita menjadwalkan PM ini setiap hari atau setiap bulan, atau juga kita bisa custom interval setiap 3 bulan, 6 bulan, dan juga kita bisa membuat one time. Kemudian ada juga trigger yang berdasarkan usage space. Di sini berdasarkan usage space, PM schedules itu akan ter-trigger jika misalnya mesin sudah memproduksi 100 quantity, maka OPEX MX akan otomatis memproduce PM schedule, PM ticket. Kemudian di sini juga ada runtime base. Jadi kita berdasarkan serupa dengan usage space. Jadi jika mesin sudah berjalan 100 jam, OPEX MX akan men-trigger PM tickets. Oke, di sini saya akan mendemokan bagaimana membuat PM schedules berdasarkan time base. Di sini saya mau melakukan journal inspection di mesin assembly station. Kita bisa memilih asetnya. Di sini kita bisa memilih di level tertentu. Karena saya mau general inspection di assembly station, maka saya akan mencentang mesin assembly station. Dan juga sudah ada terdapat master data checklist untuk menyelesaikan PM berikut. Kita juga bisa set priority-nya berdasarkan low, medium, hard, critical, dan ini bisa disesuaikan dengan kondisi pabrik dan juga effort level-nya. Apakah basic, TPM, overhaul, inspection, atau calibration. Di sini saya akan membuat setiap minggunya di hari Jumat di jam 3. Dan kita bisa set start date-nya dan end date-nya.
Dan kemudian PM yang sudah dibuat kita dapat melihat melalui preventive calendar. Di sini kita bisa melihat tiket yang barusan dibuat, yaitu assembly station, dan juga di kalender ini kita bisa melihat beberapa tiket yang mungkin pertama sudah completed, atau juga beberapa tiket yang overdue. Seperti yang merah ini. Dan kita juga bisa skip atau schedule tiket jika ada kondisi tertentu. Itu adalah bagian dari set PM schedules. Kemudian kita akan pindah dari sisi supervisor di mana kita akan membuat work order assignment. Di sini kita sudah berada di sisi supervisor. Supervisor bisa melihat tiket yang sudah dibuat, tiket yang sudah dibuat barusan, dan juga tiket auto yang tadi sudah dibuat karena trigger burn temperature. Untuk tiket ini, supervisor juga bisa melihat technician yang sedang on shift dan juga technician yang punya one incomplete ticket. Dan di sini kita juga bisa melihat kompetensi dari para technician sehingga supervisor dimudahkan untuk bisa meng-assign ke technician yang sesuai dan sudah terkualifikasi. Di sini karena technician yang on shift ada technician B2 yang belum mempunyai tiket, maka saya akan assign ke technician B2 Hasan Basri. Dan akan membuat priority di medium, di urgent. Ini adalah dari sisi supervisor dan kita akan berpindah dari sisi technician yang sudah di-assign. Oke, di sini OPEX MX juga udah able untuk mobile version karena di kondisi short floor sesungguhnya technician biasanya akan bertugas memakai HP. Dan jika kita lihat notifikasinya, kita sudah melihat beberapa new ticket assign. Dan juga di sini kita bisa melihat dashboard dari technician, dia bisa tahu points-nya, levelnya, dan juga training yang sudah di-assign. Dan ini adalah tiket yang tadi barusan di-assign oleh supervisor. Technician bisa melihat tiket tersebut dan bisa memulai tiket dan problem identification. Dari step action yang dibuat, kita bisa memilih part dari sub action tersebut. Pertama, untuk cek level oli hidrolik, kita membutuhkan part dari Shell Telus Hydraulic Oil. Kemudian kita juga bisa select tool, apakah tool yang dipakai untuk ukur output tekanan itu adalah hydraulic pressure gauge. Dan di sini juga terdapat knowledge docs yang sudah tersambung, agar technician bisa melihat langkah-langkah atau mungkin SOP yang terassign di suatu actions. Dan kita bisa select parts lagi. Dan dari berdasarkan parts tersebut, kita bisa menyelesaikan tugas dari technician. Di sini juga ada dedicated yang tadi PM schedules yang telah kita buat.
Di sini teknisian bisa mengisi checklist juga, checklist yang sudah dibuat berdasarkan master datanya. Dan checklist di sini tuh bisa beragam isinya, bisa yes or no, bisa multi-select, dan juga bisa terassign dengan knowledge docs yang tersedia. Misalnya, apakah equipment ini safety, terus apakah sistem to inspect-nya mechanical. Kemudian dari overall-nya apakah good, terus vibration reading kita bisa isi dalam bentuk number, dan kita bisa upload image juga, dan upload file jika dibutuhkan. Dan di setiap checklist akhir kita bisa menambahkan technician signature untuk tambahan compliance. Dan di sini setiap signature terdapat password yang harus diisi sehingga dapat dibuktikan bahwa yang ngisi adalah benar-benar teknisian yang bertugas atau juga supervisor yang bertugas. Dan status bisa diubah menjadi completed. Itu adalah dari sisi teknisian mengenai troubleshooting guidance dan juga checklist. Kemudian untuk spare part akan dilanjutkan oleh Pak Zul. Ya, oke, kembali lagi. Jadi terkait spare part, tadi ya juga disinggung. Sebenarnya ketika melakukan action itu kita bisa pilih part itemnya dan juga bisa pilih batch-nya dan juga kita tahu berapa stok yang lagi available di sisi teknisi. Di level teknisi pun tahu gitu. Berapa yang mau dikonsum. Nah, jadi ketika saya klik tadi itu sudah melakukan transaksi konsum gitu. Sejumlah kuantitinya 1 ini. Dan kalau kita lihat di parts management di sini, kita bisa langsung lihat list atau ya list spare part yang available di pabrik Bapak Ibu sekalian gitu. Dan misal sangat detail di mana lokasinya, siapa suppliernya, pun cost per unitnya berapa. Dan juga kita bisa define, bisa kita strukturkan spare partnya itu berdasarkan spesifikasi. Jadi menurut kami ini juga salah satu hal yang penting, yaitu menstrukturkan spare part berdasarkan fungsinya, berdasarkan spesifikasi fungsinya, bukan dari kategori yang masih terlalu umum gitu. Yang saya maksud adalah misalkan bicara tentang bearing. Bearing itu kan ada spesifikasi yang umum gitu. Antara misalkan inner diameter atau outer diameter yang bisa dipakai untuk berbagai mesin yang punya spesifikasi yang sama. Sehingga nanti Bapak Ibu itu bisa melakukan analisa untuk mengefektifkan spare part stok yang ada di warehouse gitu. Misalkan dari data ini kita tahu kita punya 3 SKU bearing yang sama speknya, outer dan inner diameternya sama, dan artinya bisa dipakai di semua mesin, di mesin yang kita punya gitu. Tapi kita bisa analisa dari sini cost per unitnya ternyata yang paling murah itu yang 18.500. Jadi ke depannya ketika mau ada restock, kita bisa arahkan untuk prefer beli yang lebih murah gitu. Nah dari situ pastinya kita juga akan bisa dibilang aplikasi kita bisa membantu untuk mengefisiensikan spare part yang ada di warehouse Bapak Ibu sekalian gitu. Ya, jadi itu strukturnya. Kita juga punya kategori spare part-nya, dan juga di sini misalkan tadi ada informasi tentang stoknya juga, kita bisa definisikan minimum stoknya, maksimum stoknya. Kita juga bisa lihat di sini batches-nya. Setiap kali ada pembelian, misalkan ada 5 quantity di sini yang dibeli, lalu kita beli lagi kuantitinya 5,
Walaupun ada konsumsi, itu juga bisa di-track di sini. Nah, di sini salah satu contohnya. Jadi dia dikonsum di tiket sekian, di jam dan tanggal sekian. Ataupun nanti kalau misalkan secara manual perlu dilakukan konsum, bisa dilakukan di sini juga, di level sini gitu. Perlu dikasih notes misalkan gitu ya. Ya, jadi itu terkait spare part. Dan juga hal yang mirip sebenarnya di tools seperti ada tester, ada multimeter. Itu juga bisa dilihat di sini, dia lagi dipakai oleh teknisi Irfan Kusuma. Seperti itu. Dan juga di sini ada informasi terkait kalibrasi. Ya mungkin nanti di kesempatan ini belum kita bisa terlalu bahas ya. Tapi memang kita ada juga sedang kami kembangkan dan lebih poles lagi ya. Tapi secara umum seperti ini kita jadi konsepnya bisa mengkalibrasi tools ataupun nanti parts-nya juga. Karena parts sendiri kan bisa termasuk juga sensor gitu ya. Sensor yang dipasang di mesin itu juga perlu dikalibrasi. Kalibrasinya sendiri juga ada pilihannya, bisa internal maupun eksternal. Kalau eksternal kaitannya mungkin nanti lebih banyak ke compliance-nya ya, kayak suppliernya itu sendiri, dan suppliernya juga harus punya sertifikasi karena dia cakap untuk melakukan kalibrasi, seperti itu. Dan juga mungkin nanti ada checklist juga, misalkan salah satu klien kami itu punya use case ketika mau kalibrasi, atau sudah dilakukan kalibrasi itu harus tempel stiker gitu ya, tempel stiker di perangkatnya. Jadi itu juga harus jadi sebagai proof kalau sudah dilakukan kalibrasi. Makanya di sini ada checklist seperti itu. Itu salah satu hal yang menarik juga di kalibrasi. Lalu kaitannya dengan integrated spare part inventory. Jadi karena tadi kita punya fungsinya untuk konsumsi part ya, dan kita kita integrasikan juga dengan konsumsinya. Jadi itu hal yang penting juga untuk didapatkan data feedbacknya ke sistem lain seperti ERP. Mungkin nanti ada di slide berikutnya kita coba jelaskan. Lalu terkait dengan dashboard. Di sini ada personal performance dashboard. Jadi dari tadi banyak transaksi eksekusi tiket ya, itu sebenarnya kita bisa dapat data ini. Kita bisa lihat siapa teknisi yang mungkin response time-nya itu masih terlalu lambat. Misalkan kita set standarnya itu 40 menit, tapi ternyata ada beberapa teknisi yang di 77 menit, 51 menit rata-ratanya. Nah, itu bisa jadi dimasukkan dalam perhatian dan mungkin perlu dievaluasi. Adapun juga di sini parameter lain yang perlu bisa didapatkan juga itu adalah first time fixed rate, alias ketika misalkan ada masalah dan itu bisa diselesaikan oleh seorang teknisi ini. Tapi nggak lama kemudian masalah itu terjadi gitu. Berarti kan ada sesuatu hal yang perlu dievaluasi dari pekerjaan yang pertama tadi. Nah, di sini yang coba kita assess gitu ya, coba kita evaluate apakah memang kualitas dari pekerjaan itu juga perlu dievaluasi gitu. Sehingga nanti di sini akan muncul listnya, mungkin nanti orang-orang yang mungkin pekerjaan time to repair yang itu lambat, atau tadi ada kejadian yang berulang, itu perlu dilakukan training gitu. Di sini juga bukan hanya terkait itu ya, bukan hanya melulu evaluasi, tapi juga bisa dilihat top performersnya, siapa orang-orang yang udah melakukan kerja dengan sangat baik gitu. Sehingga nanti manajemen tidak hanya mengevaluasi, tapi juga bisa memberikan reward gitu. Dengan sangat mudah, karena tahu dari sini datanya sudah objektif, bahwa orang-orang ini memang baik dalam bekerja ataupun perlu training lagi. Nah, itu untuk korektif ya. Lalu mungkin nanti preventif kaitannya dengan response time juga. Sama juga di checklist kan ada standar time-nya ya. Kita melakukan preventif, itu ada standar time-nya dan juga bisa kita compare gitu. Durasi aktualnya dia berapa sih? Ternyata lebih cepat atau bahkan lebih lambat. Nah, itu bisa juga jadi bahan untuk evaluasi. Nah, mungkin sedikit disclaimer ya. Jadi memang kita sadar bahwa setiap setiap perusahaan pasti punya cara sendiri untuk menilai ataupun punya
masalah sendiri yang ingin diprioritaskan, itu pasti kami sadar bahwa itu pasti ada, dan ini sebenarnya hanya sebagai baseline gitu, bahwa dari aplikasi kami itu data-data itu ada. Jadi nanti pastinya kalau udah implementasi akan lebih detail lagi, misalkan formulasi perhitungannya perlu di-adjust, atau ada KPI lain yang perlu diperhatikan gitu. Lanjut lagi ke analytics berikutnya mungkin ya, terkait spare part. Jadi tadi ada terkait manusianya, nanti kita juga membahas terkait spare partnya. Ya mungkin di sini datanya nggak terlalu kelihatan ya trennya, tapi dari sini kita coba petakan gitu spare part apa yang minimum stoknya itu misalkan terlalu rendah, tapi ternyata konsumsi partnya itu terlalu sangat tinggi gitu ya, atau dia tuh nggak unpredictable gitu, misalkan karena trennya nggak kelihatan gitu. Di sini kelihatannya begitu. Cuman ada juga parameter-parameter lain di sini, misalkan ada yang perlu ditambahkan buffer kuantitinya. Jadi di sini juga ada kelihatan rekomendasinya ya dari aplikasi. Perlu ditambahkan stoknya misalkan, atau perlu direview lagi nih karena masih medium penggunaannya maupun juga ketidakjelasannya. Seperti itu. Jadi ini juga salah satu tools untuk mengefisiensikan lagi spare part yang ada di warehouse Bapak Ibu sekalian. Begitu. Selain itu juga kita juga bisa track untuk status mesinnya itu sendiri, dia kapan berhenti, kapan jalan lagi, dan berapa lama durasinya. Itu juga bisa kita track dari sini. Sebenarnya ini juga hal menarik karena ada insight-insight menarik seperti misalkan, oh ternyata di malam hari itu ternyata lebih banyak breakdown-nya, atau misalkan ketika hari libur shift yang shift yang ada di hari libur itu ternyata lebih banyak breakdown-nya. Nah itu bisa jadi evaluasi lah, apakah memang dari efek itu ada yang bisa ditarik kesimpulan gitu. Jadi ini hal yang kita juga perhatikan, kita coba ulik datanya. Lalu yang tidak kalah penting juga terkait dengan KPI ini ya, MTBF dan MTTR, atau mean time between failure maupun mean time to repair. Di sini ada penjelasan juga terkait rumusnya, yang intinya MTBF sendiri kan untuk menghitung kira-kira rata-rata berapa sih mesin ini akan bisa berjalan lama running gitu sebelum akhirnya kejadian kerusakan. Yang mana kita pengennya pasti lebih tinggi gitu. Ataupun mean time to repair, rata-rata mesin-mesin kita itu berapa lama untuk diperbaiki. Yang mana kita pengen serendah mungkin gitu. Nah, di sini kita bisa lihat juga trennya. Kalau datanya semakin banyak akan lebih kelihatan lagi. Tapi di situ biasanya 2 KPI itu yang jadi perhatian manajemen gitu ya, untuk menilai overall performance dari tim maintenance. Gitu. Dan yang seperti saya sampaikan tadi bahwa KPI tiap-tiap perusahaan beda-beda, dan juga kita sediakan untuk custom dashboard gitu. Nanti di saat implementation kita bisa diskusikan seperti apa dashboardnya, apa yang mau dibaca, seperti apa chart yang ingin ditampilkan, itu bisa kita bangun bersama gitu di aplikasi OPEX MX. Seperti itu. Ya, mungkin itu kurang lebih untuk storyboardnya ya. Ya, dan juga tidak lupa kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan bisa langsung ditulis di Q&A ya. Oke, saya akan lanjut lagi ke yang cukup menarik juga terkait integration. Pasti akan muncul pertanyaan apakah sistem ini bisa diintegrasikan gitu. Kalau secara detail mungkin ada teman-teman dari IT gitu ya. Sebenarnya di aplikasi OPEX MX sendiri kita sangat terbuka untuk diintegrasikan, dan juga kita mengikuti standar yang ada di standar produksi untuk software gitu ya. Kita sediakan webhook di sini untuk setiap kali events yang ada, seperti misalkan tiket created atau part consume tadi, kita akan push datanya setiap kali kejadian. Jadi lebih bagus karena kita
secara real time gitu ya, kirim datanya ketika ada kejadian itu. Adapun juga nanti kita bisa lakukan data operation di semua semua modul itu semuanya bisa dilakukan melalui HTTP request. Dan mungkin ya software atau software lain itu perlu juga software lain itu pasif gitu ya. Jadi kita juga sediakan adapter di sini sehingga kita bisa lakukan misalkan polling data setiap berapa menit, setiap berapa jam, ambil data yang ke sistem lain. Lalu mungkin kita juga lakukan transformation data di sini di level adapter ini, atau mungkin connect ke database yang Bapak Ibu sudah punya, sehingga jadi integrasi dengan OPEX-MX jadi sangat seamless gitu. Yang tidak kalah penting juga integrasi dengan mesin gitu. Tadi software, sekarang ke mesinnya. Kita juga sediakan di sini OPEX-MX connector, yang mana dia seperti jembatan ya, jembatan digital yang dia istilahnya diinstal di dekat mesin Bapak Ibu sekalian, sehingga dia juga punya capability untuk membaca protokol industri yang umum gitu, yang bisa dibilang semua protokol yang umum seperti kalau saya sebut sini OPC-UA, MQTT, Modbus TCP, kalau teman-teman di CNC ada FANUC FOCAS dan seterusnya. Jadi seperti itu dia akan terhubung dengan adapter dan juga OPEX-MX Core. Seperti itu kurang lebih dari kami. Sekali lagi jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar, dan juga jika Bapak Ibu punya ketertarikan gitu ya, pengen tahu lebih dalam, pengen lihat lebih lanjut, itu bisa juga request ke kita untuk lakukan free trial ataupun demo gitu. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Andri dari kami tim Solution Engineer. Kami kembalikan ke Pak Andri untuk melanjutkan acaranya. Oke, terima kasih Pak Sul, Pak Hakiki dan Bu Olivia ya untuk penjelasan terkait OPEX-MX. Mungkin dari Pak Hakiki tadi sudah menyampaikan terkait secara keseluruhan lah OPEX-MX itu seperti apa, dan juga gimana bisa membantu teman-teman semua di bagian maintenance terutama, dan kemudian tadi secara demo secara langsungnya pun juga sudah diberikan oleh Pak Zul dan Bu Olivia. Oke, mungkin kita akan lanjut ke sesi yang terakhir, itu sesi Q&A. Jadi saya lihat sudah ada satu orang nih yang dari tadi raise hand. Jadi nanti teman-teman jika ada pertanyaan bisa langsung klik raise hand, nanti kita akan open mic untuk bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Oke, mungkin tadi yang saya lihat raise hand secara ini Bapak atau Ibu Ervanes ini ya, saya izinkan untuk mungkin bisa open mic untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Oke, silakan Bapak atau Ibu Ervanes untuk bisa open mic ya. Saya sudah buka untuk mic-nya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, mungkin silakan Bapak Ibu Ervanes ini kalau mau ada pertanyaan nih, atau masih belum siap nih. Oke, mungkin sambil menunggu Bapak atau Ibu Ervanes ini, nanti saya lanjut ke penanya berikutnya ya. Ini ada Pak Aldrin. Saya akan izin ke mic-nya. Nah, silakan Pak Aldrin untuk pertanyaannya, bisa di open mic. Ya, terima kasih Pak Andri. Suara saya bisa terdengar? Aman Pak, silakan. Oke. Kan kalau kita punya sistem itu, lalu entah itu di laptop atau di aplikasi di HP, kan kalau kita mau cari-cari mesin itu agak ribet ya, banyak kalau banyak asetnya dan seterusnya. Umpamanya kita taruh di setiap mesin itu ada QR code, lalu dengan HP tersebut kita scan, klik, langsung masuk ke sistem, langsung menunjukkan
history maintenance dari mesin itu terakhir apa atau historinya termasuk yang terakhir, dan yang itu tadi schedule nextnya apa gitu. Jadi kalau kita lagi jalan inspeksi walk around bisa langsung cek random sampel gitu. Sistemnya ada fasilitas seperti itu juga, Kak. Thank you. Oke, terima kasih Pak Aldrin untuk pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ya ini. Jadi untuk memudahkan mencari histori dari mesinnya ya. Nah, mungkin dari Pak Zul bisa menjawab untuk pertanyaan tersebut. Ya, mungkin saya sekalian share screen ya. Ya Pak, itu insight yang sangat bagus. Dan juga memang kita punya di sini atau apa ya, detail page tiap mesin. Kita bisa lihat tiket historinya gitu di sini, dan mungkin nanti bisa juga ditambahkan data informasi yang penting lainnya ya, kayak tadi tiket preventive schedule berikutnya, ataupun nanti ada state atau pergantian status mesinnya tiap jam berapa sampai jam berapa tadi. Jadi dikumpulkan dalam satu layar gitu ya. Jadi ketika ada gemba bisa langsung scan, langsung lihat detail mesinnya seperti apa. Ya, itu sangat possible Pak. Mungkin hanya sedikit tweak di sisi kami, tapi itu sangat doable gitu. Tinggal masukin link ini ke QR code-nya gitu. Itu sudah ada atau belum ada? Yang seperti saya sampaikan tadi, datanya kan sudah ada ya. Jadi tinggal ditambahkan di detail page ini informasi yang mungkin jadi concern Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi intinya gini. Ya, maksudnya cara aksesnya itu. Jadi saya pakai HP jalan ke shop floor, ada mesin ini, di situ ada QR code-nya, saya scan, klik, langsung kelihatan di situ apa data-data ini. Jadi kalau sistem QR code kita bisa put linknya kan Pak ya. Jadi linknya itu bisa berupa ini. Jadi kalau ini diakses dari handphone atau dari laptop lain, ketika linknya ini yang di-scan, kayak yang tampil akan ini gitu. Lihat historinya kelihatan. Seperti itu. Jadi pada intinya memungkinkan untuk bisa menambahkan QR code seperti itu ya Pak Zul ya untuk ini ya. Ya, bisa. Oke. Oke Pak, dari Pak Aldrin mungkin ada tambahan ini Pak. Ya, thank you. Oke, siap. Ya, terima kasih ya untuk Pak Aldrin. Mungkin saya lanjut ke yang pertanyaan berikutnya. Ini ada Pak Nur Ilhami Fajri. Silahkan Pak Nur, bisa di open mic ya. Saya sudah ini mic-nya. Oke, siap. Apakah suara saya terdengar, Pak? Oke, sudah Pak. Boleh sedikit lebih keras nggak Pak suaranya? Oh ya, sorry Pak. Boleh. Izin nanya Siap. Pak. Silakan. Ini saya tadi ada lihat di situ ada bar tentang lifetime ya. Setelah berapa lama penggunaan dan juga ada berapa kayak temperatur. Nah, itu yang ingin saya tanyakan cara kita. Oke, sorry. Dia langsung ngambil dari mesin terkirim ke dashboard menggunakan sensor ataupun kita melakukan input manual Pak sehingga di dashboard tersebut muncul datanya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Nur untuk pertanyaannya ya. Jadi mungkin dari tim engineer dari Bu Olivia atau Pak Zul untuk menanggapi pertanyaan ini. Ya, saya boleh. Ya, terima kasih Pak Ilhami atas pertanyaannya. Jadi jawabannya keduanya bisa Pak. Karena kita coba capture dua hal ya. Mungkin ada beberapa tempat Bapak Ibu sekalian yang masih belum ada datanya, belum bisa diambil. Itu kita sediakan untuk secara manual gitu. Sorry. Bisa secara manual ditambahkan di sini misalkan temperatur tadi ya. Atau di sini ya motor temperatur. Jadi bisa dimasukin secara manual, diketik.
seperti itu. Ataupun juga kita bisa integrasikan secara sistem gitu. Yang tadi saya sampaikan di terakhir ada integration with machine. Jadi misalkan mesin Bapak Ibu itu kita sudah tahu dia bisa berbicara protokol industrial seperti OPC UA, Modbus, TCP, Fanuc Focus, MQTT. Itu bisa kita integrasikan dengan OPEX-MX connector ini, sehingga nanti otomatis datanya ke-feed ke dalam aplikasi OPEX-MX. Seperti itu. Oke Pak, untuk ininya untuk subscribe si dashboard ini di range per tahun kah, per bulan kah, atau gimana? Oh, ini Mungkin ini secara komersil ya? bagian saya. Ya, silahkan Pak. Mungkin ini bagian saya. Jadi untuk deployment CMMS itu ada dua Pak, yang sifatnya on cloud dan juga on premise ya di server lokal Bapak gitu ya. Nah itu biasanya kita ada dua metode yang perpetual namanya, jadi sekali bayar walaupun akan ada biaya maintenance tahunan ya, tapi memang porsinya hanya 10-20%. Nah biasanya yang annual subscription Pak atau SaaS lah. Jadi paymentnya tahunan seperti itu. Jadi ada dua cara ya Pak ya pembayaran. Yang pertama terkait perpetual satu kali one time, yang satunya lagi annual payment seperti itu Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak. Ada lagi pertanyaannya? Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ilhami untuk pertanyaannya ya. Mungkin ada satu rekan lagi pertanyaan untuk hari ini nih, mumpung kita masih bisa bertemu di webinar hari ini. Walaupun nanti sebelumnya setelah ini kalau teman-teman mau kontak kita sangat terbuka sekali ya gitu. Jadi jangan malu-malu kalau ada pertanyaan untuk hari ini. Mungkin satu penanya lagi untuk hari ini. Atau mau di kolom Q&A juga boleh kalau memang tidak berkenan untuk open mic, jadi bisa di kolom Q&A jika ada pertanyaan. Dari Indowire, silakan. Ya, oke, silakan. Saya coba. Oke, silakan. Mic-nya sudah saya buka. Bisa di open mic untuk pertanyaannya. Dari Indowire. Oke, silakan. Silakan. Ya, selamat siang Mbak. Kami dari Indowire. Kurang lebih pertanyaannya sama seperti Bapak yang tadi tanya di pertanyaan sebelumnya terkait monitoring vibrasi, temperatur, dan hal-hal yang berkaitan dengan bearing. Itu tadi kan yang ditanyakan itu munculnya itu gimana? Apakah ada alat tambahan, dan alat tambahannya itu untuk menerjemahkan dari alat kami ke ke softwarenya itu seperti apa kayak gitu Pak? Itu yang berkaitan dengan mesin. Terus untuk yang kedua, untuk pengelompokan di manajemen di ini purchasing atau spare part, itu ada nggak klasifikasi untuk kayak yang kode untuk tile span gitu Pak? Jadi kita ada transaksi nih banyak, atau stop buying ya kalau di SAP itu kayak gitu. Itu bisa nggak dimonitoring lewat OPEX MX ini Pak? Kira-kira seperti itu aja sih Pak. Oke, terima kasih Bapak dari tim Indowire ya. Mungkin dari sisi ini Pak Sul bisa membantu untuk menjawab ini dari teman-teman Indowire. Oke, saya coba jawab ya. Jadi terkait monitoring, jadi di kami memang menyediakan untuk aplikasinya gitu Pak. Jadi OPEX-MX sendiri saat ini skopnya adalah di aplikasinya. Cuma nanti kalau misalkan kita bisa explore bersama, perlu konsultasi untuk kita, misalkan belum ada alat monitoringnya, kita juga bisa diskusikan bersama, kita cari best practice seperti apa. Cuman memang out of the box kita sediakan aplikasinya, sediakan integrasi layernya.
Jadi kalau memang sudah ready dari mesin-mesinnya, itu sangat bagus untuk kita integrasikan di aplikasi sehingga lebih banyak nih informasi atau data yang lebih bermanfaat. Misalkan tadi bisa kita trigger untuk warning system, bisa juga kita pakai untuk analisa trennya tadi dan seterusnya. Dan mungkin yang kedua tadi terkait dengan ini ya, kalau salah mungkin bisa dikonfirmasi ya Pak, terkait dengan tracking pembelian ya Pak, atau apa tadi? Spare part management ya, betul. Lebih ke track pembelian dari SAP-nya ya. Betul Pak. Jadi kalau dari kami sebenarnya sediakan seperti ini sih Pak. Bisa melakukan purchase request. Mungkin ini adalah tampilan dari yang perlu di manage oleh tim warehouse gitu ya. Jadi bisa melakukan request, bisa masukkan itemnya apa aja, seperti itu, berapa kuantitinya, misalkan seperti itu. Dan juga nanti bisa dikirim via email yang sudah dikonfigurasi. Jadi memang nggak karena kan juga di SAP sudah ada porsi untuk melakukan purchasing ya Pak. Dia ada workflow, ada urutan untuk melakukan request dan seterusnya. Tapi ini kita coba bikin dari level warehouse gitu. Warehouse yang ada di tim maintenance juga bisa lakukan request melalui email. Nanti juga bisa di-track nih, ini sudah selesai atau belum. Sehingga lebih insightful lah, karena bisa lihat langsung stoknya berapa yang ada di warehouse. Itu sih Pak. Mungkin dari saya ada tambahan, Mas Zul. Jadi gini, terkait sensor ya, misalkan vibration monitoring, kita juga bisa membantu Bapak terkait hal tersebut ya Pak. Ya contoh misalkan secara detail vibration monitoring sensor itu ada 2 biasanya, yang ditempel sehingga kita bisa dapatkan data secara continuous, atau yang bisa dipindah-pindah gitu. Itu kita pun menyediakan jasa itu. Tapi memang itu di divisi berbeda, tapi kita bisa menghandle dari mulai spare partnya untuk perhitungan. Dan kami juga pernah melakukan project IoT, contoh misalkan coolant di temperatur mesin CNC gitu, kita bisa tarik datanya. Nah, namun biasanya kadang aplikasi penghubungnya akan diintegrasikan kemana. Nah, kebetulan yang OPEC MX sudah cukup mumpuni untuk menampilkan data-data tersebut dan terintegrasi dengan proses-proses yang lengkap di Departemen Maintenance. Seperti itu, Pak. Semoga menjawab ya, Pak ya. Oke, baik Pak. Jadi kan sekilas kita kan ada di awal tadi Bapak itu ada profilnya Siemens. Nah, untuk alat itu sebenarnya sudah ada atau sudah sempat saya tanyakan ke Siemens, dalam arti ini Siemens yang di Prancis sana ya Pak ya. Itu mereka punya dan mereka bisa dipakai lah di beberapa mesin. Cuman di Indonesia itu belum dijual secara resmi ya gitu loh. Maksud saya, apakah di sini OPEC MX ini juga ada kerjasama kayak gitu dengan sensor yang kaitannya dengan Siemens itu tadi, Pak? Ada kebetulan Pak, ada beberapa yang kita bisa ajukan seperti yang ditampilkan Pak Teamwah ya. Jadi kita punya beberapa prinsipal gitu ya. Contoh salah satunya SICK yang Jerman. Nah, SICK itu sebuah perusahaan besar juga yang dia menyediakan sensor-sensor smart, baik itu temperatur, vibration gitu ya. Yang itu kita bisa lakukan, bahkan demonya pun kita bisa lakukan Pak di tempat Bapak gitu Pak. Jadi memang pilihannya banyak, karena kami menyebut bahwa OPEC itu end-to-end digital transformation seperti itu Pak. Oke Pak, baik. Tapi untuk SICK kita sudah kontak SICK langsung Pak. Yap. Cukup Pak. Yap, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih rekan-rekan dari Indowire ya yang tadi sudah bertanya. Jadi mungkin karena kita ada keterbatasan waktu ya, apalagi ini puasa, jadi udah
mendekati untuk waktu pulang. Jadi untuk sesi Q&A hari ini mungkin kita sampai di sini dahulu. Terima kasih untuk antusiasme dari semuanya ya yang sudah bertanya, dan jika memang saya coba share screen dulu. Jadi kita tidak hanya berhenti di webinar ini saja. Jadi jika nanti rekan-rekan atau teman-teman semuanya ada pertanyaan lagi, nanti bisa kontak ke kami. Jadi bisa kontak melalui email, ini di email. Nah ini ada di marketing@opexigi.com, atau nanti bisa langsung kontak melalui WhatsApp ya kepada Pak Hakiki. Jadi nanti bisa berkontakkan secara langsung jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan tapi di sini belum bisa disampaikan. Nah, masih ada pertanyaan lain, nah silakan nanti bisa dikontak ke kami gitu. Jadi jangan sungkan, jangan malu untuk bertanya pada kami sangat open sekali jika ada pertanyaan. Dan juga seperti yang sempat saya singgung di awal tadi, jadi untuk OPEX MX ini mungkin kita tadi sudah lihat secara demonya yang disampaikan oleh Pak Zul dan Bu Olivia, tapi mungkin dari rekan-rekan pasti ada keinginan untuk bisa melakukan uji coba secara langsung nih. Nah, oleh karena itu kita membuka kesempatan untuk bisa mendapatkan free trial. Jadi untuk free trialnya itu bagaimana mendapatkannya, ini bisa ada pertama nanti bisa kontak melalui email marketing kami, atau bisa kontak ke Pak Hakiki. Jadi nanti kita akan bantu untuk open free trialnya, atau bisa langsung mengunjungi di landing page OPEX MX, yaitu di mx.opexigi.com. Nah, mungkin saya akan coba share sebentar terkait landing page dari OPEX MX. Nah, oke, mungkin sudah berganti ya untuk screen saya. Jadi ini adalah tampilan dari landing page kami untuk yang OPEX MX. Jadi nanti ini juga berisi informasi-informasi fitur dari OPEX MX sendiri itu seperti apa gitu kan. Nah, jadi nanti jika rekan-rekan pengen melihat lagi fiturnya seperti apa, nah itu bisa lihat di sini. Dan jika ingin trial bisa langsung menuju ke bagian bawah. Di sini nanti ini ada get free trial access, nanti bisa diklik. Kemudian nanti bisa diisi data dirinya, nanti bisa disubmit. Nanti dari tim kami akan kontak ke Bapak atau Ibu. Jadi nanti kita bisa guidance untuk bisa mendapatkan trialnya seperti apa. Nah itu. Dan untuk trialnya ini gratis, jadi tidak dipungut biaya. Atau kalau memang Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya masih ingin demo secara lebih lanjut atau diskusi detail, kita sangat open untuk bisa hadir di tempat Bapak Ibu semuanya. Nah, oke, mungkin dari kami ini untuk terkait webinar hari ini. Jadi semoga apa yang kami share hari ini bisa menjadi ilmu yang baru untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi kedepannya harapan kita ya ada pertanyaan-pertanyaan lagi seperti tadi terkait OPEX MX atau keinginan untuk bisa trial, demo. Nah ini kami sangat terbuka sekali. Oke, jadi mungkin ini sesi dari kami untuk webinar. Nah, mungkin sebelum saya tutup, saya izin untuk ini ya, ambil foto. Jadi mungkin mungkin Mbak Olivia bisa dibantu dibuka untuk kameranya untuk semuanya supaya bisa semua open kamera, jadi bisa masuk. Slide-nya ditutup aja dulu, Mas Andri. Oke, sebentar, Pak. Oke. Oke, mungkin silahkan Bapak Ibu bisa open kameranya. Nanti saya akan ambil gambarnya atau mau berpose juga boleh. Nah, di sini ada 3 screen yang nanti saya akan ambil fotonya. Jadi tidak tahu ini posisinya ada di mana Bapak Ibu semua. Jadi bersiap-siap saja untuk bisa diambil foto. Oke, mungkin saya akan ambil foto yang pertama. 1, 2, 3. Kemudian di page yang kedua, oke, 1, 2, 3. Oke, kemudian page yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, jadi semua sudah
Saya ambil untuk fotonya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya waktunya hari ini, sore hari ini telah hadir di acara kami di webinar OPEX MX. Semoga ini bisa menjadi ilmu baru untuk rekan-rekan semuanya, terutama rekan-rekan maintenance. Dan sekali lagi jika ada ingin menggali lagi terkait OPEX MX, silahkan kontak ke kami. Jangan malu, jangan sungkan. Bisa email, bisa WhatsApp, ataupun mau ke landing page kami. Sekali lagi terima kasih mewakili manajemen dari OPEX Consulting Group. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menunaikan ibadah puasa, dan sebentar lagi akan berbuka puasa ya. Jadi selamat berbuka puasa nantinya dan selamat mencari takjil. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk session hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya.